Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Halo Kimia. Channel ini membahas seputar materi kimia SMA, pembahasan soal-soal UTBK, dan soal-soal seleksi masuk perguruan tinggi lainnya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Subscribe dari kalian adalah motivasi buat kami dalam membuat konten yang lebih berkualitas. Jika video ini bermanfaat, silahkan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Mari kita mulai pembahasannya. Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan dari materi hukum-hukum dasar kimia. Ini adalah part 2-nya. Nah, dalam part 2 ini, kita akan membahas hukum Gay-Lussac, dan yang kedua adalah hipotesis Avogadro. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah hukum Gay-Lussac, atau hukum perbandingan volume. Yang berbunyi, pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil bereaksi berbanding sebagai bilangan bulat. Ini adalah bunyi hukum dari Gay-Lussac. Nah, hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac di sini menggunakan rumus volume 1 atau V1 per N1 sama dengan V2 per N2 dengan P dan T tetap. Dengan keterangan di sini P itu adalah tekanan gas dalam satuan atm, T itu adalah suhu dalam satuan Kelvin, V di sini adalah volume gas dalam satuan liter, N di sini adalah banyaknya mol gas ya. Di sini N-nya N kecil ya. Atau di sini bisa juga menggunakan volume koefisien. Nah, kalau di rumus pertama di sini menggunakan mol ya. Kalau di sini menggunakan koefisien. Volume A per volume B sama dengan koefisien A per koefisien B. Pada dasarnya sama saja. Nanti tinggal kita perpindahan ruas saja. Nah, di sini kalau kita mau mencari volume A, maka rumusnya koefisien A per koefisien B dikali volume B. Nanti kalau mencari volume B, berarti yang di atasnya itu adalah koefisien B. Nah, sedangkan di bawahnya itu adalah koefisien A. Nah, dikalinya di sini adalah volume A. Jadi, untuk perbandingan koefisien di sini, koefisien yang ditanyakan, ya kalau ditanyakannya di sini volume B, maka koefisiennya adalah koefisien B. Di bawahnya koefisien A dikali volume A. Ya, nah ini untuk rumusnya. Nah, contoh soalnya, di sini kita punya soal 12 liter gas nitrogen direaksikan dengan sejumlah gas hidrogen menghasilkan amonia. Berapa volume gas hidrogen yang diperlukan serta amonia yang dihasilkan bila kondisi reaksi ya, suhu dan tekanan dijaga konstan atau tetap. Nah, cara jawabnya seperti apa? Nah, kita buat dulu persamaan reaksinya. Di sini kita punya gas nitrogen. Ya, gas nitrogen rumus kimianya adalah N2. Dia berbentuk gas ya. Direaksikan berarti ditambah dengan sejumlah gas hidrogen. Gas hidrogen itu adalah H2 menghasilkan gas amonia. Ya, amonia itu adalah NH3 gas. Nah, di sini berapa volume gas hidrogen yang diperlukan serta amonia yang dihasilkan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah volumenya berapa, ini volumenya berapa. Sedangkan nitrogennya itu sebanyak 12 liter. Nah, ini yang ditanyakan. Nitrogennya sudah ada 12 liter, hidrogen sama NH3 itu belum diketahui volumenya. Nah, cara jawabnya yang pertama, kita buat dulu penyetaraan reaksi ya. Kita buat penyetaraan reaksi. Nah, ya sudah ini penyetaraan reaksi sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Ya, kita di sini ada N2 ditambah H2 menghasilkan NH3. Ya, kita buat di kiri harus sama dengan di kanan ya, seperti itu. Nah, di sini ada N. N di kiri itu ada 2,
N di kanan itu ada 1, ya, yang ini. Maka yang di kanan harus dikali 2, supaya sama-sama jadi 2. Nah, artinya di sini NH3-nya harus dikali 2. Selanjutnya H di kiri ini ada 2. Sedangkan H di kanan, ini 3 dikaliin ke sini jadi 6. Nah, supaya sama, berarti H yang di sebelah kiri itu harus dikali 3, supaya sama-sama jadi 6. Maka ini jadi 3H2. Oke, ini 3H2. Nah, ini penyetaraan reaksinya. Maka reaksinya N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, ini adalah reaksi yang sudah setaranya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui koefisien dari reaksinya, baru kita bisa mencari volume hidrogen. Nah, tadi kalau kita mau mencari volume hidrogen, berarti koefisien hidrogen di atas. Berarti koefisien hidrogen per koefisien nitrogen. Kenapa koefisien nitrogen? Karena yang diketahuinya adalah nitrogen. Ya, di sini volume yang diketahuinya adalah nitrogen. Dikali volume nitrogen. Koefisien hidrogennya 3. Koefisien nitrogennya 1, ya, di sini. Dikali volume nitrogennya tadi 12 liter. Maka hasilnya adalah 36 liter. Oke, ini untuk volume hidrogen. Nah, kan di sini pertanyaannya volume hidrogen sama volume NH3. Sekarang kita cari volume NH3. Kalau kita mau mencari volume NH3, berarti koefisien NH3 di atas. Koefisien NH3 per koefisien N2 dikali volume N2. Koefisien dari NH3 di sini adalah 2. Koefisien dari N2 itu adalah 1. Volume dari N2 adalah 12. Maka hasilnya adalah 24 liter. Nah, ini yang dimaksud dengan hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac, ya. Jadi kalau ada persamaan reaksi itu harus kita setarakan terlebih dahulu. Setelah kita setarakan, barulah kita gunakan perbandingan koefisien. Ya, jadi kalau koefisiennya belum disetarakan, maka harus disetarakan terlebih dahulu. Ini contoh soal pertama. Contoh soal kedua. Setiap 2 liter gas nitrogen tepat habis bereaksi dengan 3 liter gas oksigen menghasilkan 1 liter gas oksida nitrogen. Jika volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama, tentukan rumus molekul oksida nitrogen. Nah, kita buat dulu persamaan reaksinya, ya. Katanya di sini ada nitrogen, ya, gas nitrogen itu adalah N2. Katanya bereaksi dengan gas oksigen. Oksigen itu adalah O2. Menghasilkan oksida nitrogen. Oksida nitrogennya belum diketahui rumus kimianya apa. Jadi kita anggap saja NXOY, ya. Nanti kita cari X sama Y-nya berapa. Nah, di sini dari soalnya setiap 2 liter gas nitrogen. Berarti nitrogennya sebanyak 2 liter. Tepat habis bereaksi dengan 3 liter gas oksigen. Nah, gas oksigennya itu sebanyak 3 liter. Menghasilkan 1 liter gas oksida nitrogen. Ini sebanyak 1 liter. Jika volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama, tentukan rumus molekul oksida nitrogen. Nah, nanti ini rumus kimia ini yang dicari. Nah, caranya seperti apa? Di sini kata kuncinya adalah tepat bereaksi. Ya, kalau tepat bereaksi, itu artinya apa? Artinya, itu volume akan berbanding lurus dengan koefisien. Koefisien, ya. Jadi volume itu akan sama dengan koefisien. Jadi kalau di sini, nitrogen volumenya 2 liter, itu artinya koefisiennya 2. Oksigen, volumenya 3 liter. Maka koefisiennya 3.
Oksida nitrogen atau NXOY itu volumenya 1 liter, berarti nanti koefisiennya adalah 1. Ya. Tapi nanti kalau 1 itu tidak usah ditulis. Nah, nanti kita setarakan. Karena yang namanya persamaan reaksi itu harus setara. Ya. Nah, di sini 2N2 ditambah 3O2 menghasilkan NXOY. Ya. Nah, ini kita persamaan reaksinya sudah setara, maka kita hitung di sini. Nitrogen di sebelah kiri itu ada 4. Ya, ini kan N2 dikali 2 ke depan. Jadi nitrogen itu ada 4. Kalau nitrogen di sebelah kiri ada 4, maka di sebelah kanan juga harus ada 4. Nah, berarti supaya nitrogen ini ada 4, maka si X-nya harus berapa? Harus 4. Ya, karena koefisien di sini 1. Jadi 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Nah, sekarang oksigen. Oksigen di sini ada 6. Berarti oksigen di sebelah kanan juga harus ada 6. Berarti Y-nya berapa? Ya, berarti Y-nya itu adalah 6. Berarti nanti rumus kimia dari oksida nitrogennya itu adalah N4O6. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah hukum perbandingan volume contoh yang kedua. Contoh soal yang ketiga. Di sini 8 liter campuran gas metana CH4 dan propana C3H8 yang dibakar memerlukan 25 liter gas oksigen. Berapakah volume gas masing-masing? Nah, jadi di sini soalnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada gas campuran. Ya, gas campuran itu ada gas CH4 dan gas C3H8. Lalu gas ini dibakar. Ya, nanti kalau misalkan dibakar artinya dia ditambah oksigen, nah, ya, atau ditambah O2. Nah, kalau di ini adalah senyawa hidrokarbon. Jadi senyawa hidrokarbon itu senyawa yang hanya terdiri dari unsur hidrogen dan unsur karbon. Nanti kalau dia dibakar, hasilnya pasti CO2 dan H2O. Ya. Hidrokarbonnya jenisnya apapun, ketika dia dibakar, pasti akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, di sini si gas campurannya itu sebanyak 8 liter. Oksigen yang dibutuhkan itu adalah 25 liter ya dari soal. Oksigennya 25 liter, gas campurannya adalah 8 liter. Nah, di sini yang ditanyakan itu berapakah volume gas masing-masing. Jadi, berapa volume CH4, berapa volume C3H8. Dari totalnya itu adalah 8 liter. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita pisahkan dulu. Kita buat dua reaksi. Ada reaksi 1, ada reaksi 2. Reaksi 1 itu CH4 dibakar dengan oksigen akan menghasilkan CO2 ditambah H2O. Ya. Yang reaksi pembakaran, ingat setiap reaksi pembakaran itu ditambah dengan oksigen. Dan ingat kalau ada persamaan reaksi harus disetarakan. Ya, kita setarakan, ini karbon di sebelah kiri ada 1, karbon di sebelah kanan juga ada 1. Artinya sudah sama. Hidrogen di sebelah kiri ini ada 4. Hidrogen di sebelah kanan itu cuma ada 2. Berarti hidrogen yang di kanan supaya sama harus dikali 2. Supaya jumlahnya sama-sama jadi 4. Sekarang oksigen. Oksigen di sebelah kiri itu ada 2. Oksigen di sebelah kanan ini ada 2. Ini ada 2. Jadi totalnya ada 4. Maka oksigen di sebelah kiri supaya jadi 4 harus dikali 2. Nah, ini persamaan reaksi setaranya. Nah, reaksi yang kedua itu C3H8. Ya, karbon pembakaran pasti ditambah O2 akan menghasilkan CO2 ditambah H2O. Kita setarakan lagi. Karbon di sebelah kiri itu ada 3. Karbon di sebelah kanan ada 1. Supaya sama, maka dikali 3. Hidrogen di sebelah kiri ini ada 8. Hidrogen di sebelah kanan ini ada 2. Maka supaya jadi 8 dikali 4. Sekarang oksigen. Oksigen di kiri di sini ada 2. Ini ada 6.
Ini ada 4, jadi totalnya ada 10. Maka oksigen di sebelah kiri, supaya jadi 10 harus dikali 5. Nah ini, setelah kita buat dua persamaan reaksi ini, kita buat pemisalan. Misalkan, kan total CH4 dan C3H8 itu totalnya 8 liter. Kita anggap saja si CH4-nya itu adalah A liter. Ya, A liter. Nah, berarti berapa si oksigen? Kalau CH4 itu adalah A liter, si oksigen kita gunakan perbandingan koefisien. Berarti kalau kita mencari volume oksigen, ingat ya, kalau kita mencari volume oksigen, kita mencari volume oksigen yang pertama ya. Berarti koefisien oksigen per koefisien CH4 ya yang tadi dikali volume CH4 ya, rumus dari hukum Gay-Lussac. Koefisien oksigen di sini adalah 2, koefisien dari CH4 itu adalah 1, volume CH4-nya itu adalah A liter. Maka volume oksigen yang pertama adalah 2A. Nah, sekarang volume oksigen yang kedua ya dari reaksi yang kedua. Berarti rumusnya koefisien O2 per, nah si CH4 dengan C3H8 itu kan totalnya 8 liter. Nah, dimisalkan CH4-nya itu adalah A liter. Berarti C3H8 itu adalah 8 dikurangi A. Ya. Nanti A-nya berapa? Tergantung dari soalnya. Nah, sekarang oksigennya berarti volume oksigen yang kedua sama dengan koefisien O2 per koefisien C3H8 dikali volume C3H8. Koefisien O2-nya itu 5 per koefisien C3H8-nya itu adalah 1 dikali volume C3H8-nya adalah 8 min A. Nah, berarti 5 dibagi 1 itu 5, 5 dikali 8 itu 40. 5 dikali min A berarti min 5A. Itu ya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita harus cari oksigen? Karena di soal yang diketahui volumenya selain si gas campuran itu adalah gas oksigen. Jadi nanti kalau di soal diketahuinya volume CO2, ya berarti nanti kita cari volume CO2. Kalau di soal itu diketahui volume H2O, ya berarti kita cari volume H2O. Oke. Nah, sekarang tadi volume oksigen itu totalnya adalah 25 liter. Oksigen yang pertama itu adalah 2A. Oksigen yang kedua itu adalah 40 min 5A. Ya, berarti tadi kita gabungkan volume oksigen 1 ditambah volume oksigen 2 sama dengan 25 liter. Volume oksigen yang pertama itu adalah 2A ditambah volume oksigen yang kedua adalah 40 min 5A sama dengan 25 liter. Nah, nanti kita pindah ruaskan yang A dengan yang A, yang angka dengan angka. Berarti ini 2A min 5A sama dengan 25. Ini 40, pindah ruas, awalnya positif jadi negatif 40. 2A min 5A adalah min 3A. Sama dengan 25 min 40 itu adalah min 15. Berarti A sama dengan min 15 per min 3. Ya, min 3-nya pindah ruas. Berarti A-nya sama dengan 3 liter. Nah, A-nya sudah ketemu 3 liter. Tadi kan persamaan reaksi 1, itu si CH4-nya itu A liter ya. Volume C3H8-nya itu adalah 8 min A. Tadi CH4-nya A-nya itu adalah 3 liter. Berarti C3H8-nya adalah 8 min 3. Berarti sama dengan 5 liter. Nah, berarti campuran yang tadi ya. Nah, ini
campuran si C3H8 dengan CH4 yang totalnya 8 liter, berarti si CH4-nya itu adalah 3 liter, sedangkan C3H8-nya itu adalah 5 liter. Oke? Nah, ini adalah contoh yang ketiga. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hukum Avogadro. Nah, di sini atau hipotesis Avogadro ya. Pada temperatur dan tekanan yang sama, volume yang sama dari semua gas mengandung jumlah molekul yang sama. Ya, jadi jika memiliki volume yang sama berarti memiliki perbandingan molekul yang sama. Ya. Atau di sini kita gunakan perbandingan koefisien. Contohnya di sini ada persamaan reaksi. N2 bereaksi dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. N2 koefisiennya 1, H2 koefisiennya 3, NH3 koefisiennya 2. Nah, jumlah molekulnya itu berbanding lurus dengan jumlah koefisien. Jadi kalau koefisiennya 1, kita anggap 1N. Kalau 3 berarti 3N. Kalau 2 berarti 2N. Nah, contohnya di sini gas nitrogen dan gas hidrogen dapat bereaksi membentuk gas amonia. Pada keadaan tekanan dan suhu yang sama, jika volume molekul gas nitrogen, berapa molekul gas hidrogen yang diperlukan dan berapa molekul gas NH3 yang dihasilkan. Nah, pertama, kita buat dulu persamaan reaksinya. Katanya di sini ada gas nitrogen bereaksi dengan gas hidrogen menghasilkan gas amonia. Nah, di sini diketahui itu jika 40 molekul gas nitrogen. Jadi si gas nitrogennya itu adalah 40 molekul. Di sini ditanyakan, H2 molekulnya berapa? NH3 molekulnya berapa? Ingat, perbandingan molekul adalah perbandingan koefisien. Artinya, persamaan reaksi ini harus kita setarakan. Oke, kita coba setarakan. Nitrogen di sebelah kiri ini ada 2. Nitrogen di sebelah kanan itu baru ada 1. Berarti supaya sama, nitrogen yang di sebelah kanan harus dikali 2. Hidrogen di sebelah kiri ada 2. Hidrogen di sebelah kanan, ini 3 dikali 2, ada 6. Berarti hidrogen yang di sebelah kiri harus dikali 3. Nah, ini adalah persamaan reaksi yang setaranya. Baru kita bisa gunakan perbandingan koefisien. Kalau kita mencari molekul, ya, mencari N ya, mencari molekul dari H2, berarti rumusnya sama kayak tadi. Koefisien H2 per koefisien N2 dikali molekul dari N2. Ya, jadi koefisien yang ditanyakan itu selalu di atas. Koefisien yang diketahui di soal itu selalu di bawah. Koefisien H2-nya itu adalah 3. Koefisien N2-nya itu adalah 1. Jumlah molekul dari N2-nya itu adalah 40. Berarti molekul dari H2 itu adalah 120 molekul. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan molekul dari NH3? Ya, caranya sama. Berarti koefisien NH3 per koefisien N2 dikali molekul dari N2. Koefisien NH3-nya itu adalah 2 per koefisien dari N2-nya itu adalah 1 dikali molekul dari N2-nya itu adalah 40. Maka hasilnya adalah 80 molekul. Nah, ini adalah hukum atau hipotesis Avogadro dengan menggunakan perbandingan koefisien. Jadi kalau ada persamaan reaksi tetap harus disetarakan. Oke, mungkin video kali ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.